Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan, saya Sugeng Winarno, guru mapel bahasa Indonesia dari SMPN Negeri 2 Marau, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Baiklah, saya mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 dari LPTK UPMI Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik pembelajaran sebagai pemenuhan tugas ujian UIN PPG Daljab Angkatan 1 pada tahun 2022. Pelaksanaan praktik mengajar dilakukan di kelas 9A pada KD 3.5, mengidentifikasi unsur pembangun yang ada pada sebuah karya sastra yang dibaca ataupun didengar. Pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, berikut ini rangkaian praktik pembelajaran yang saya lakukan bersama peserta didik. Selamat menyaksikan. Dadah. Siap, hormat. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran, satu orang Bapak kita untuk pimpin doa. Ya teman, kita mulai aktivitas pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita doa menerima dari kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Bang Idi karena sudah memimpin. Baik, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada tanah air, kita nyanyikan satu lagu wajib ya. Siapa yang mau memimpin? Oke, silakan Kakak cantik, silakan maju. Yang lainnya Bapak minta untuk berdiri ya. Kita nyanyi sama-sama lagu apa? Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk ya. Baik, siapa yang tidak masuk pada hari ini? Siapa lagi? Berapa orang? Ada Yogi. Yogi sama Dimas. Keterangan? Yogi sakit. Berapa? Kamu lagi? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Yang sisanya? Sisanya? Masuk. Oke. Oke, anak-anak, sudah siap kita belajar untuk hari ini? Sudah. Seperti kesepakatan kita kemarin ya. Sebelum kita mulai, Bapak mau sedikit sampaikan lihat kemarin, minggu yang kemarin, materi apa yang sudah kalian pelajari? Apa yang apa? Yang cerpen. 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 Nah, Pengertian cerpen. ya. Cerpen. Yang kedua, ciri diri. Ketiga, Untuk membangun dalam teks cerpen. sudah masuk ke unsur. Belum. Ada tiga yang pelajari. Yang pertama kemarin pengertian dari Cerpen. Yang kedua, tema yang terkandung dalam jenis-jenis Cerpen. Yang ketiga, ada ciri-ciri Cerpen. Sekarang Bapak mau tanya, kalian ini kan dalam proses untuk ke tahap remaja. Ya, tema cerpen yang cocok untuk kalian itu apa? Cerpen remaja. Kenapa bukan cerpen keluarga?
keluarga. Belum berkeluarga. Berarti kok nggak punya mama papa? Punya. Kenapa kalian lebih cocok kerja dan remaja? Karena sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Karena kalian dalam pendidikan untuk menjadi seorang Remaja. Pertanyaannya, apakah kalian masih cocok membaca sebuah cerpen bertemakan anak-anak? Masih. Masih atau tidak? Masih. Yang bilang masih siapa? Ya. Kenapa? Karena yang seru itu. Seru aja ya. Yang bilang tidak siapa? Kenapa? Tidak seru lagi, Pak. Tidak seru lagi. Bapak sampai sekarang aja masih baca komik. Berarti itu menunjukkan bahwa sebuah cerpen, walaupun itu komik ya, genrenya anak-anak masih menyenangkan. Itu hanya sebagai hobi. Oke. Setelah ini kita akan melihat kalian kan kehidupan sehari-hari itu kan berinteraksi dengan orang lain, ya, keluarga, abang, kakak, mama, papa, terus tetanggamu, bebekmu, ya, terus siapa lagi ya, kakek nenekmu, adikmu. Dalam keseharian itu terkadang itu kalian melakukan satu perbuatan baik dan satu perbuatan apa nggak bilang jahat, tidak baik. Bagi contoh kalau perbuatan tidak baik, yang punya adik nih ya, pasti adiknya selalu dibuat menangis, padahal usianya itu jauh berbeda. Adiknya main itu diambil mobilnya. Benar nggak? Apakah itu boleh kalian lakukan setiap hari? Tidak. Kenapa? Karena tidak baik. Jadi kewajibanmu itu harusnya apa dengan adikmu? Jaga ya. Bukan dibikin. Kalau satu pengalaman yang selalu bapak lihat di kelas ini, selalu rajin menjaga adiknya, dibawa ke sana sini itu siapa? Iya, Ikonia. Luar biasa. Tapi satu hal yang kadang bikin bapak gak habis berpikir, gerimis pun masih dibawa ke jalan. Ya, bawa adiknya jalan-jalan itu perbuatan yang baik. Tapi jangan juga sampai gerimis pun masih dibawa keluar. Lalu kamu gak apa-apa. Nanti adikmu dorong susah. Oke, jadi intinya semua perbuatan baik harus kita contoh dan Ikuti. perbuatan yang tidak baik jauh. Buang kemana? Laut. Sini tak ada laut. Jangan kasih kurang ya. Oke, sepakat ya? Ya, Pak. Oke, dalam pembelajaran hari ini ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, kalian harus bisa mengidentifikasi. Yang kedua, harus bisa menganalisis. Yang ketiga, dapat menjelaskan. Dan yang terakhir, dapat menyimpulkan sesuai dengan materi hari ini, yaitu unsur pembangun yang ada dalam sebuah karya sastra. Baik itu kalian baca secara langsung ataupun kalian dengar. Tapi kita tidak bisa mendengarkan karena nggak ada medianya, jadi kita hanya bisa membaca. Sudah di bawah? Sudah di bawah? Sudah. Ada teksnya? Ada. Yakin? Yakin. Oke, seperti tadi Bapak sampaikan tujuan pembelajaran. Nanti materi kita hari ini apa? Iya, materi pokoknya kita membahas membangun dalam cerpen atau dalam karya sastra. Sekarang kita sedikit mengukur pengetahuan kalian tentang unsur pembangun dalam sebuah karya sastra. Kira-kira ada yang pernah dengar nggak? Unsur yang ada dalam sastra itu apa? Apa, Pak? Hah? Tema. Ada tema. Boleh. Selain itu apa? Apa panjang? Panjang kali lebarnya? Ada maja. Oke, boleh. Jadi nanti secara lebih rinci kita akan melihat urutan pertama sampai akhir unsur yang ada dalam sebuah karya sastra. Satu yang pasti, unsurnya itu dibagi menjadi 2. Apa itu? Oke, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan, Bapak minta kalian baca dulu teks cerpen yang sudah kalian bawa dengan kurun waktu kurang lebih
2 sampai 5 menit. Kalian pahami isinya itu apa? Setelah itu silakan ajukan pertanyaan terkait cerpen yang kalian baca. Oke, Bapak kasih waktu 2 sampai 5 menit. Ingat ya, 2 sampai 5 menit. 1 menit sudah terlewati. Baik, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan tidak? Hasil dari membaca teks cerpennya. Ada Pak. Apa kira-kira? Tema. Judulnya apa cerpennya? Pesan Mama. Pesan Mama. Berarti temanya kira-kira apa? Keluarga. Berarti masuk dalam jenis cerpen keluarga. Berarti temanya bisa saja menjadi nasihat orang tua. Jadi itu bisa membedakan ya antara cerpen, antara tema dengan judul. Karena masih banyak kesalahan untuk kedua hal itu. Ada yang menyebutkan bahwa tema itu judul. Jadi di sini kita tegaskan bahwa tema itu berbeda dengan judul. Nanti kita bahas secara langsung. Siapa lagi mau bertanya? Masih ada? Kalau tidak, kita lanjut dalam pembahasan materi yang akan kita pelajari. Silahkan kalian baca materi yang sudah Bapak kirim melalui WhatsApp kemarin ya. Di situ ada kartu informasi yang Bapak share terkait materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang tidak bawa handphone, silahkan dilihat di buku paketnya. Ya Pak. Bisa ya? Bisa. Sambil kalian membaca, kalian bisa menyimak ya. Itu materinya berkaitan dengan unsur pembangun dari cerpen ya. Cerpen, unsur. Pertama ada apa? Tema ini berkaitan dengan apa kira-kira? Ide utama Apa? Ide utama. Ide utama. Berarti sebelum kita membuat sebuah cerpen atau sebuah teks harus ada ide dulu yang kita tentukan. Di situ kita sebut namanya tema. Yang kedua ada latar. Apa itu latar? Tempat. Landasan apa? Landasan. Landasan apa ini? Tempat terjadinya peristiwa. Landasan tempat peristiwa. Apakah ini dibagi lagi? Iya, Pak. Juga ada Iya. latar, Tempat. tempat, waktu, Kalau tempat menunjukkannya seperti apa? Lokasi. Misalnya dalam kutipan cerpennya ya, bagaimana? Seperti Di suatu hari. atau dia begini bahasa kalimatnya. Kejadian itu terjadi di dalam rumah atau perkelahian antara Al-Fariji dan Suwin terjadi di lingkungan sekolah. Itu menunjukkan Tempat. Bagaimana kalau waktu? Ya, itu terjadi pas malam hari. Kejadian, Pak. Jadi peristiwa itu terjadi pada malam Hari. siang hari, Pada sore hari, subuh ngapain subuh? Sholat. Al-Fariji pada pukul 5 pagi berangkat ke masjid. Itu menunjukkan apa? Latar waktu dan tempat. Waktunya apa? Pagi. Pukul 5 ya. Tempatnya
Kalau sosial, Kegiatan lingkup masyarakat, Pak. berarti kegiatan yang ada di lingkungan sekitar. Sekitar. Di lingkungan sekolah ada nggak? Ada sosial. Apa? Ada. Setiap pagi mungut sampah bersama, Pak. Setiap pagi memungut sampah bersama. Apakah itu kegiatan sosial? Kegiatan, Pak. Di kelas? Kelas. Ridho? Tidur. Yakin. Yakin. Kalau gitu jawabnya harus lebih semangat. Ikhlas nggak? Iya. Agar apa kita melakukan itu? Agar siap, bersih. Pak. Lingkungan sekolah menjadi bersih. Oke, aku dulu kita semua. Terus lanjut lagi setelah kata ada Menolak. 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 Apa itu apa? Pelukisan atau gambaran jelas tentang seseorang itu siapa? Seseorang itu berarti tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Ada namanya, nanti ada wataknya itu. Wataknya apa? Wataknya itu sedikit, Pak. Ada protagonis, Mudah emosian. ada antagonis, ya kan? Ada baik, ada buruk, ada juga tokoh penengah yang menengahi suatu konflik. Ada juga tokoh pendukung. Dia itu bisa sebagai pendukung peran utama atau pendukung peran pembantu. Peran pembantu itu kebanyakan yang sering bermasalah. Oke, sampai di sini bagaimana? Bisa dimengerti? Bisa. Perempuan. Lanjut ada Sudut pandang. sudut pandang. Ada berapa? Ada 4. Sudut pandang Orang pertama. orang pertama. Sudut pandang orang kedua. Selanjutnya ketiga. Dari ketiga sudut pandang ini, yang paling sering digunakan pengarang itu merupakan sudut pandang orang pertama dan ketiga. Apakah yang kedua itu biasa digunakan? Iya, tapi jarang. Sekarang pertanyaannya, kata ganti dari sudut pandang orang pertama itu apa saja? Saya. Ya. Aku. Kami. Jadi kalau ketika kalian membaca sebuah teks cerpen, ada kata ganti aku saja. Berarti sudah jelas dia menggunakan sudut pandang orang pertama. Terus dia menggunakan kata kami. Berarti juga menggunakan sudut pandang orang pertama. Tanyaannya Pak, tapi dalam cerpen itu banyak Pak, ada kata lain juga. Berarti sudut pandangnya lebih dari satu. Sekarang sudut pandang orang kedua. Kata gantinya apa? Kau. Apakah sering membaca atau menemukan kata ini dalam sebuah cerita? Jarang ya. Next time mungkin nanti akan ketemu. Dan yang terakhir ada sudut pandang orang ketiga. Kata gantinya? Dia, mereka, ataupun penggunaan langsung nama tokoh. Jadi nanti ketika kalian mengidentifikasi dan menganalisis sudut pandang yang ada dalam sebuah cerpen, kalian perhatikan kata ganti apa yang digunakan. Jika ada yang tadi kalian sebutkan, nanti tinggal identifikasi lagi, lihat apakah dia masuk dalam sudut pandang yang pertama atau yang ketiga. Kedua ada, mungkin ada nanti ketemu. Jangan yang tidak ada diada-adakan ya. Itu tidak baik. Yang terakhir, apa amanah itu? Pesan yang terkandung dalam cerita, Pak. Pesan COD. Pesan yang terkandung dalam cerita. Pesan apa? Pesan COD. Iya nggak? COD. Jadi amanah itu pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita. Untuk siapa pesan itu? Untuk baca. Tapi kita ya. Yang menuliskan pesan itu siapa? Baik, dari tema, terus ada latar, ada penokohan, ada sudut pandang, ada mana ini
ini termasuk dalam unsur apa? Intrinsik. Intrinsik. Jadi dalam sebuah cerpen ada dua unsur penting yang harus kita pahami. Yang pertama ada unsur intrinsik, yang kedua ada unsur ekstrinsik. Intrinsik ini apa itu unsur intrinsik? Bagian dalam unsur yang ada dalam sebuah karya sastra. Sama halnya dengan tubuh Bapak ini, ada unsur di dalamnya. Kenapa dia bisa begitu? Maka kan, apakah ketika ini hilang, cerpen itu bisa selesai dibuat? Ya, sama halnya juga dengan Bapak. Ketika satu tulang saja menghilang, apa itu? Tidak sempurna. Jadi tapi tidak sempurna. Sekarang unsur yang kedua apa? Unsur ekstrik. Unsur apa itu? Unsur yang ada di luar karya sastra. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akan langsung membentuk sebuah kelompok. Siapa yang ingin menjadi ketua kelompok? Saya. Oke, masih ada 4 ya? 4 orang itu Bapak minta maju dulu sini. Sini. So, mau pimpah dulu. Yang menentukan kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, dimulai. Om pimpah dulu. Ulang. Om pimpah ayun gambreng. Terunang. Lo pimpah ayun gambreng. Udah yang nomor 6. Nah itu tadi. Ada apa? Oke. Siapa? Kelompok 1. Opa. Nino. Opa. Menyingkir. Oke, lanjut. Dua, 3, belum. Siapa? Reno. 4, Devi. 1, 2, 3, dan 4. Ada Opa, ada Suwin, ada Reno, ada Devi. Sekarang kita cari anggota kelompoknya. Mana ada pejabat tamunya? Angkat tangannya. Tersisa 6. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oke, yang 1 berkumpul dengan 1, yang 2 berkumpul dengan 2, yang 3 berkumpul dengan 3, yang 4 berkumpul dengan 4. Sekarang yang cantik-cantik angkat tangannya. Mana? Oke, itu dari sini. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ingat ya, setiap nomornya nanti berkumpul dengan anggota kelompok. Oke, sekarang Bapak minta kalian berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing. Bapak kasih waktu 2 menit dari sekarang. Kasih deh. 1 di ujung, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sana. Sudah berkumpul dengan anggota kelompoknya? Sudah. Yang kemarin kita ada janji. Bapak minta kalian bawa beberapa bahan dan alatnya. Ya, Pak. Ada? Ada. Ada Pak. Mana? Apa tadi yang sudah dibawa? Pensil Ini warna. Oke, semuanya ada. garis. Kartus ada? Ada. Oke, silahkan diambil dulu. 1 orang saja dari tiap kelompok. Ini kartuku yang panjang. Dan untuk bunyi jadi spesial Bapak sita dulu ya, karena ini barang tajam. Agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yo, ya. Oke,
Bapak minta setiap yang memiliki gunting ini maju ke depan secara bergantian agar tidak menimbulkan keributan dan keresahan. Sekarang di meja Bapak ada 4 jenis texture pen. Silahkan setiap anggota kelompok atau ketua kelompoknya maju dan pilih salah satu texture pen ini. Kelompok 1 dulu. Oke, sekarang ceritanya kalian lihat texture pen yang sudah dipilih dari ketua kelompokmu ini. Ceritanya simple, tapi memerlukan pemikiran yang cerdas. Kalian tentukan unsur pembangun yang ada di dalam texture tersebut. Berarti ada 2 unsur, intrinsik dan ekstrinsi. Bagaimana cara menentukannya? Berdasarkan materi yang sudah kita bahas tadi. Kunci utamanya harus dibaca dulu. Lantas pengerjaannya seperti apa nanti? Dituangkan di dalam bentuk apa pengerjaannya? Seperti janji kita jadikan dalam sebuah media sesuai dengan bahan dan alat yang sudah kalian buat semenarik mungkin, sesuaikan dengan minatmu. 30 menit cukup nggak? Cukup. Jika lebih dari 30 menit nanti kita atau Bapak kasih batas toleransi ya untuk menyelesaikan produk tersebut. Intinya 30 menit pertama ini harus sudah dikerjakan. Oke, bisa dimulai sekarang. Mau diapakan? Gimana?
Coba video. Tempel dulu. Biar remote dia siapa? Biar tak goyang dulu. Bang kan lu balikan. Wih, Goyang-goyang. Li, aku mau kak gunting, Li. oh lah. Baik, sudah semua? Sudah. Bapak mau lihat dulu hasilnya, ditunjukkan diangkat. Oke? Sudah baik ya? Sebagai tindak lanjut dari hasil karya kalian, kita akan melakukan sebuah presentasi singkat untuk menjelaskan apa sih yang kalian buat dan apa yang ada di dalam hasil karya tersebut. Oke, Bapak persilakan untuk kelompok pertama presentasikan, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Baik, kelompok 1 Bapak persilakan. Halo semuanya. Halo. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Popa Widiasari. Saya Isabel. Saya Ruth. Saya Daniel Dodi. Saya Ikonia Taskia. Saya Wajah. Jadi kelompok kami akan mempresentasikan jaring unsur pembangun dalam teks cerpen. Dari hasil analisis kelompok kami menganalisis cerpen yang berjudul Cantik Itu Natural, yang termasuk jenis cerpen remaja. Berikut ini hasil analisis kami. Terdapat 2 unsur, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Sekarang kami akan membahas unsur intrinsik terlebih dahulu. Yang pertama ada tema kecantikan seorang wanita, latar tempat di sekolah, waktunya di pagi hari. Latar sosialnya tidak ada di dalam cerpen. Penokohan Amanda sifatnya baik, Tania dan Andi sifatnya baik. Sudut pandang adalah sudut pandang yang ketiga. Sudut pandang yang pertama dan kedua tidak terdapat di proses. Dan unsur yang kedua, unsur ekstrinsik. Terdapat bahasa. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, latar belakang sekarang. Nilai yang terkandung dalam nilai sastra. Maaf, ada kesalahan. Amanat tadi tertinggal. Boleh langsung jelaskan? Amanat pesan yang dapat diambil adalah bahwa kecantikan seorang wanita itu natural dan semua wanita itu cantik. Oke, silahkan lanjutkan. Masih? Sudah. Sudah selesai? Nah, itu hasil dari presentasi dari kelompok 1. Kasih aplaus dulu. Mungkin ada yang mau menanggapi dari hasil karyanya ataupun isinya dari kelompok 2, 3, dan 4. Kira-kira bagaimana hasil yang dibuatnya ini? Bagus. Bagus. Luar biasa. Menarik? Menarik. Kalau berkaitan dengan unsurnya bagaimana? Apakah sudah lengkap unsur pembangunnya? Khususnya di intrinsik. Sudah, Mbak. Apakah dia ada menjelaskan tema? Ada menjelaskan temanya? Tidak. Tidak? Ada apa? Ada menjelaskan tema nomor 1? Ada. Yang kedua ada menjelaskan latar? Ada. Penokohannya ada? Ada. Sudut pandangnya ada? Ada. Dan terakhir amanatnya? Ada. Berarti lengkap ya? Lengkap. Oke, aplaus dulu. Sekarang mau persilakan untuk kelompok 2. Baik, hasil presentasinya sudah. Sekarang kita masuk dalam akhir pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, apa yang kalian dapat pada hari ini? Ayo, siapa? Saya Pak. Ah, Aku belajar cara bekerja sama. oke. Saya Pak. Kami bisa memahami pembelajaran tentang unsur-unsur yang terdapat di dalam karya sastra. Oke, Bang Iji. Bisa mengembangkan ide kreativitas. Wis, mantap. Siapa lagi? Apa lagi yang didapat hari ini? Wah,
Senang. Senang? Oke, luar biasa, itu kesimpulan yang paling kuat. Kalau dari Bapak pertama, apa yang kalian dapat hari ini? Kalian mampu menjelaskan setiap materi unsur pembangun yang ada di dalam sebuah karya sastra. Yang kedua, kalian mampu menciptakan sebuah karya inovasi dengan bahan dan alat yang sederhana. Yang ketiga, kalian mampu bekerja sama sehingga mampu menghasilkan sebuah media. Yang habis dari tiga, yang keempat, kalian mampu membangun relasi antar teman kelompok. Yang terakhir, kalian mampu menuangkan ide. Tadi kesimpulan yang kita dapat dari hasil pembelajaran pada hari ini. Sekarang dari evaluasi pembelajaran ini, bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran materi unsur pembangun sebuah karya sastra? Apa yang kalian rasakan? Senang. Kenapa senang? Ayo, bentukkan pikirannya siapa? Oke, jadi secara keseluruhan sudah happy ya? Yang merasa bosan siapa? Saya tidak. Tidak terasa waktu? Baik, Pak Adi, terima kasih ya. Agar kedepannya nanti Bapak bisa memberikan pembelajaran yang lebih inovatif. Baik, terkait untuk pengukuran pengetahuan kalian tentang materi ini, nanti untuk tugasnya Bapak share di grup WA kalian. Silahkan pulang sekolah nanti cari sinyal, aktifkan handphonenya, yang lagi ngedrop tolong dicas dulu. Bagaimanapun caranya, bisa numpang duduk dengan tetangga, hidupkan genset pakai panel surya, agar tugas yang Bapak berikan hari ini dapat dikerjakan sehingga 3 hari ke depan dapat dipunya. Untuk pertemuan selanjutnya, materi yang akan kita bahas itu tentang struktur yang terdapat di dalam sebuah cerpen. Jadi Bapak minta dalam 3 hari ke depan kalian siapkan materi yang akan kita bahas tentang struktur cerpen dan unsur kebahasaannya. Oke, bisa? Bisa. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita tutup dengan doa. Kembali ke tempatnya masing-masing. Nanti medianya itu silahkan dipublikasikan di titik kelas agar menjadi momen terindah dalam pembelajaran kalian. Sebelum kita berdoa, ada sedikit nasihat yang ingin Bapak sampaikan. Jangan lelah untuk terus belajar. Nikmati masa mudamu dengan hal-hal yang positif agar kelak kamu menjadi manusia yang lebih baik. Lebih apa? Berguna. Mau lebih apa? Baik, boleh. Berguna. Lebih apa? Bermanfaat untuk siapa? Diri sendiri maupun orang tua, lingkungan, dan bangsamu. Oke, silakan satu orang pimpin sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk kami yang bisa di masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita. Ayo.